Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur semua. Salam buat dulur semua. Semoga dulur-dulur semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kerjaan ataupun rutinitas seperti biasa. Saya mohon maaf nih, sudah lama tidak ambil konten. Nah, untuk kali ini saya akan marilah kita sama-sama membahas tentang termostat. Ya, marilah kita ikuti dulu. Baik ya dulur, ini saya ambil contoh dari mobil Hyundai Accent dulur. Nah, di sini marilah kita bahas tentang termostat dan permasalahannya. Nah, ini termostat ini dulu. Ini termostat. Termostat ini gunanya untuk memisahkan antara air ya, yang di dalam mesin yang kondisinya panas dengan air posisinya yang dingin yang berada di radiator. Nah, pada saat temperatur sudah mencapai 80 sampai 85 derajat maka termostat ini ini akan buka ya, tekan ini bisa buka. Akan buka sehingga air yang berada di radiator ini akan masuk di seluruh ruangan mesin sehingga air yang panas di dalam mesin tadi akan berputar mengisi air yang berada di radiator. Ruangan radiator dan air yang sudah berputar ke mesin tadi yang sudah kosong, maka air yang dari mesin berputar ke radiator pada saat tekanan suhu 80 sampai 85 derajat Celcius. Dan banyak permasalahan ataupun pendapat-pendapat ya tentang termostat ini ya dulur. Karena banyak yang berpendapat kendaraan itu kalau panas termostatnya itu dilepas. Padahal ini adalah pendapat yang menurut saya salah ya dulur. Karena termostat ini pembagi air yang separuh di mesin, separuh di radiator. Nah, yang di radiator ini pada saat didinginkan oleh kipas radiator, maka air tandon yang ada di radiator ini akan dingin dibanding air yang di dalam mesin. Sehingga pada saat ketemu panas mesin 80 sampai 85 derajat, air ini akan berputar, akan berpindah yang dari radiator pindah ke mesin. Nah, permasalahannya kalau ini dilepas, termostat ini dilepas, maka air yang ada di radiator maupun di dalam mesin itu akan mempunyai suhu yang tidak bisa ditentukan oleh apa yang diharapkan oleh panas yang dikehendaki oleh mesin. Karena airnya akan berputar, soalnya pompa itu walaupun kita pasang termostat maupun nggak kita pasang termostat, pompa itu akan selalu berputar dan dia tidak akan berhenti. Kecuali yang menghentikan termostat ini, air pada saat ini bisa membagi air panas dan air dingin oleh termostat ini. Sedangkan kalau termostat kita lepas, itu justru air akan tidak tetap, mungkin ada yang panas, nanti sebagian radiator panas terus, tidak bisa didinginkan karena air berputar terus sehingga tidak menemui titik yang panas, titik panas yang ditentukan oleh termostat ini ya dulur. Nah, oleh sebab itu apabila ada permasalahan pada panas mesin itu berarti bukan disebabkan oleh termostat, kecuali termostat ini rusak. Termostat ini rusak, tidak bisa ditekan, ini tidak bisa bermain. Nah, itu barangkali bisa jadi termostat ini rusak. Tapi itu jarang kita temui. Ini rusaknya termostat ini belum tentu, ini jarang kita temui rusak. Permasalahan yang terdapat
di mobil biasanya kalau mesin itu panas itu bisa jadi disebabkan oleh pompa air yang sudah tidak memenuhi syarat, ataupun sirip-sirip dari pompa air itu sudah mulai berkarat, nipis, greges ya, sehingga kelebaran daripada daun-daun kipas pompa air itu menjadi ngecil, sehingga tekanan putaran air yang ada di dalam pompa air itu tidak maksimal, sehingga dia dorong air ke dalam mesin tidak maksimal, maka mesin bisa menjadi panas. Itu alternatif yang pertama. Dan yang kedua adalah apabila mesin ini panas, itu bisa terjadi oleh kipas ekstrapen ya. Kipas ini, dinamo kipas ekstrapen ini lemah ya dulu. Nah, ini dinamo ekstrapen ini lemah sehingga dia tidak memutar kipas dengan maksimal, sehingga tidak menghasilkan pendinginan di radiator yang kurang maksimal. Kasus yang ketiga adalah radiator yang kotor. Mungkin mobil sudah berjalan sekian tahun ya, mungkin perawatannya kurang bagi yang mengisi air biasa ataupun air ledeng biasa, itu akan menimbulkan karat-karat pada lubang ya, lubang kisi-kisi ya radiator itu. Nah, di dalam ini ada lubang garis-garis itu sering berkarat dan mengecil, lubangnya mengecil, sehingga aliran air juga tidak maksimal. Karena lubangnya mengecil, akhirnya mesin bisa terjadi panas karena sirkulasi air yang tidak maksimal. Jadi kita tidak boleh menyalahkan, kita harus ngelepas termostat ya dulu, harus kita lepas, tidak boleh, karena ini justru akan menimbulkan tenaga mesin yang kurang, terus pendinginan yang tidak maksimal juga, terus kipas, dinamo kipas ini akan bekerja yang tidak pernah berhenti. Nah, tidak pernah berhenti karena sebagian air yang dingin tadi tidak ada, dari yang di radiator ikut panas, yang di mesin juga panas, sehingga bekerja dinamo radiator ini tidak bisa berhenti karena temperatur yang tidak terbagi. Nah, itulah pengertiannya dulur, sehingga dia akan si kipas akan bekerja secara terus-menerus sehingga merusak dinamo. Dinamo ini kalau bekerja terus dia akan lemah. Dia sudah mengalami kelemahan, akhirnya kinerja kipas kurang cepat. Itu akan terjadi kerusakan pada dinamo sehingga merembet, setelah ada kerusakan pada dinamo merembet ke dalam sistem pendingin, sehingga mesin akan panas dan terjadi overheat. Itu biasanya kita akan mendebak-debak apanya ya, padahal itu adalah salah dari kita sendiri yang awalnya mesin ini panas itu selalu buka termostat, padahal kalau mesin itu panas harus yang kita cek pertama adalah dinamo kipas itu masih mutarnya kuat maksimal atau tidak. Pompa air kita cek apakah pompa air masih sempurna atau tidak, dan radiator itu dalamnya kotor atau tidak. Nah, untuk perawatan radiator itu kalau supaya awet, tidak mengandung karat, itu gunakan dari pendingin water coolant ya, ada disediakan di toko-toko. Water coolant itu dari yang merek biasa, ataupun merek bagus, atau yang merek bagus juga ada. Ya minimal kalau tidak bisa beli merek bagus, kalau diisi merek biasa bisa menanggulangi karat-karat tersebut. Demikian ya dulur pengertian daripada termostat tadi. Jadi kalau mobil kita panas itu tidak harus menyalahkan termostat, tapi hal yang pertama harus kita cek adalah dinamo kipas, radiator, dan pompa air. Demikian dulur, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung saya, subscribe, berbagi sama yang lain, dan like-nya.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.